Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Oke, halo semuanya, balik lagi di Titin Teros. Oh iya, kalian sadar nggak sih, semakin kesini, series ini semakin menarik. Seperti misalnya di episode 12 ini, akan bercerita tentang sebuah sekolah yang dimana murid-muridnya akan mati ketika mendengar suara musik. Ya, seperti sebuah kutukan. Hah? Bagaimana bisa? Kalau gitu tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke cerita. Seorang guru sedang menjelaskan tentang mata pelajaran gema atau suara, yang mana cukup membosankan, hingga membuat seorang anak nakal bernama Game dan gengnya membuli seorang siswa lain. Seperti kurang puas, Game memberikan kertas pada murid yang menjadi tokoh utama kita, bernama Ut. Nah, karena Ut tak ingin dibuli oleh geng nakal, ia pun membuli siswa yang duduk di depan mereka itu. Setelah melempar kertas, Ut merasa bersalah sebab Wisarut, nama siswi yang dibuli itu, memandang ke arahnya. Kelas sudah usai, dan rupanya Wisarut kembali dibuli oleh Game dan gengnya. Badannya dipegang, Game berusaha menghidupkan korek api untuk membakar bajunya Wisarut. Api semakin membesar, dan Ut tak tega melihat kenakalan yang dibuat oleh Game. Lalu Ut memadamkan api itu. Otomatis Game dan teman-temannya menjadi kesal kepada Ut karena sudah membela si Wisarut. Sewaktu pulang sekolah, Ut menelpon mamanya dan tampak dengan jelas Ut memanglah anak baik-baik yang mana terpaksa bergabung dengan geng nakal supaya ia tidak dibully. Apalagi Ut baru saja pindah ke sekolah ini baru sekitar 3 bulanan. Sesudah sampai di asrama, tak sengaja dari kejauhan, Ut melihat Wisarut yang langsung membuatnya menjadi tak enakan. Besok harinya Ut berkumpul lagi dengan teman-teman dari geng nakalnya. Di sana ada Game, Dir, dan satu orang lagi. Dan tak lama kemudian, seorang teman bernama Song datang. Dengan heboh, ia mengatakan kalau ruangan audiovisual digosipkan akan dibongkar minggu depan. Ut menjadi heran mengapa seheboh itu. Padahal kan ruangan itu sudah tak digunakan. Ya maklum, dia kan anak baru. Song mulai bercerita, ruangan itu memang sudah tutup sekitar 8 tahun lalu, dikarenakan seorang murid bunuh diri di sana. Berbeda dengan cerita Dir, ia mengatakan kalau ruangan itu ditutup karena peralatannya rusak dan hantu datang sesudah kejadian itu. Tiba-tiba saja semua peralatan bisa menyala sendiri. Lalu mitosnya, siapapun yang mendengarkan musik dari ruangan itu akan mati. Ya, musik itu sejenis musik kutukan. Nah, karena menganggap ucapan Dir itu sedikit konyol, teman-temannya pun tertawa. Lalu, dia mengajak untuk membuktikan hal tersebut sambil mereka memandang ke arah Wisarut. Sumpah, kasihan banget nih bocah. Jadi korban lagi loh. Wisarut dibawa masuk ke ruangan audio visual. Tanpa rasa takut, mereka memainkan peralatan di sana, tapi tak terjadi apa-apa. Malahan, mereka mengejek ruangan itu, jelek seperti neraka. Dir juga sembarangan menekan tombol speaker, tapi tak keluar suara apapun, termasuk musik. Lalu, Game tak sengaja menemukan violin double bass, sebutan untuk biola ukuran besar. Benar nggak sih? Ah, bodo amat. Oke, lanjut. Game menggesek senarnya, menimbulkan suara. Mereka berbuat nakal, menginjak violin itu. Tampaknya, Wisarut seperti paham sesuatu. Ia pun bilang kalau semua orang akan dalam masalah. Mereka tak seharusnya berbuat seperti ini. Game yang tak senang langsung menghajar Wisarut. Dan tiba-tiba saja, audio berbunyi dari speaker, mengeluarkan sebuah alat musik violin. Semua orang cukup lama terdiam. Lalu, Game memecah suasana dengan menyuruh teman-temannya menahan Wisarut. Mereka ingin menyekap Wisarut di dalam ruangan supaya tidur dengan hantu, ucap Game. Song dan Game mengunci pintu menggunakan rantai. Di dalamnya, Wisarut cuma bisa berteriak sambil minta dibukakan pintu. Game malah semakin mengejeknya, dan Wisarut malah menjadi semakin panik hingga memecahkan kaca pintu. Anak-anak lain sebenarnya sudah kasihan, tapi Game tak peduli dan mengajak mereka semua pergi. Dari dalam, Wisarut memanggil nama Ut, meminta tolong padanya. Ut sempat menoleh, tapi ia malah cuek, kemudian pergi. Wisarut cuma bisa berteriak sambil mengatakan akan membunuh mereka semua. Ut sedang menggosok gigi di asrama, dan tiba-tiba saja tab musiknya berbunyi sendiri, memainkan suara violin. Lalu pintu kamarnya mendadak didobrak hingga terbuka. Di sana ada Wisarut dengan mata putih berusaha menusuknya, dan itu cuma mimpi. Besok hari di sekolah, Ut semakin khawatir sebab Wisarut tak masuk sekolah. Kursinya kosong. Kemudian setelah kelas, ia pergi menuju ruangan audiovisual dan rupanya sudah dikunci menggunakan pagar teralis. Ut membuka pagar dan mencoba masuk, tapi spontan seorang sapam melarangnya untuk masuk ke sana.
Sepulang sekolah, beberapa anak berkumpul di ruangan guru. Mereka sedang mengantri untuk mengumpulkan tugas, dan tiba-tiba speaker berbunyi, memutar suara violin. Ibu guru langsung menjadi agak panik dan parnoan. Lantas ia pun mengusir murid-murid, menyuruh mereka pulang. Lalu dari lorong sekolah, tiba-tiba saja ada gedoran pintu berkali-kali pada sebuah kelas. Ut dan gengnya perlahan mendekat ke sana. Pintu itu pun terbuka sendirinya, bersamaan dengan seorang anak yang terlempar hingga lehernya patah dan meninggal di tempat. Ternyata bocah itu adalah Song, geng main mereka. Malam harinya, polisi dan petugas masih memeriksa segala yang terjadi. Lalu seorang guru bernama Pak Tawewat menemui Ut juga teman-teman lainnya. Ia menyuruh mereka untuk tak banyak bicara terlebih dahulu dan pulang ke asrama masing-masing. Ut yang masih trauma dengan kejadian itu singgah ke kamar Wisarut sebab ia khawatir Wisarut tak masuk sekolah hari ini. Tapi di sana tak ada siapapun, pintu kamar juga tak terkunci. Ut masuk mencari Wisarut yang tak ada di mana-mana. Di kamar mandi asrama Wisarut, Ut menjadi parno setelah melihat dinding yang bertuliskan "Aku akan membunuh kalian" ditulis oleh Wisarut. Besoknya di sekolah, Pak Tatewet mengumpulkan murid-murid di lapangan untuk memberitahukan kabar duka. Ut tak sengaja pula menguping pembicaraan dua orang siswi. Mereka mengatakan rumor tentang kutukan suara musik itu benar. Beberapa orang akan mati jika mendengarnya. Sepulang sekolah, seluruh anggota kelas mendadak terbengong setelah tiba-tiba suara musik violin terputar di speaker sekolah mereka. Ut langsung berlari ke kantor administrasi sekolah dan dugaannya benar. Suara tersebut tak berasal dari ruangan itu. Ut bertemu dengan Gem dan Dir di lapangan, memastikan kedua temannya itu tak dalam bahaya. Ut juga menceritakan apa yang baru saja terjadi. Salah satu anggota geng main mereka bernama Oh tiba-tiba saja berlari menuju tiang gawang sepak bola. Oh menabrakkan dirinya ke tiang gawang hingga meninggal. Anak-anak pun mulai khawatir tentang nasib mereka di sekolah ini. Besok harinya, sekolah sudah sangat berbeda. Semua murid menggunakan earphone. Mereka tak ingin mendengar suara musik aneh tersebut. Selain itu, sekolah juga memberikan pengumuman. Sementara ini, kegiatan sekolah akan ditiadakan sampai kurun waktu tertentu. Dari jauh, terdengar suara orang bertengkar. Anak-anak langsung ramai berkumpul ke sana, yang rupanya itu adalah ibu dan pak guru. Bu guru berupaya menutup ruangan audiovisual menggunakan kursi-kursi dan meja. Ia ketakutan dan parno tentang kutukan itu. Bu guru mengatakan ke semua orang, bagi siapapun yang mendengar suara musik itu akan mati satu persatu menurutnya. Nah, karena tak ingin murid-murid tahu lebih lanjut, Pak Guru menyuruh mereka kembali ke kelas. Di sana, Ut masih memikirkan Wisarut yang masih saja menghilang, tak masuk sekolah. Kemudian, ketika Ut izin ke toilet, tiba-tiba saja suara musik terputar kembali dari speaker. Murid-murid langsung pada berlarian, berusaha keluar dari sekolah. Lalu tak sengaja, Ut melihat Gem dan Dir yang bertengkar. Kemudian ia berusaha menyusul mereka. Dir menjadi parnoan karena masalah ini. Lalu tiba-tiba ia terdiam dan langsung mendorong kepalanya sendiri ke pintu. Darah bertumpahan di lantai bersamaan Dir yang sudah tak lagi bernafas. Ya, benar, ia sudah meninggal. Gem menangis menyaksikan hal itu bersama Ut yang tak bisa berkata-kata. Malam harinya, Ut mengajak Gem mencari Wisarut. Dugaannya, hal sial ini akan berhenti kalau mereka berhasil menemukan Wisarut. Gem tak terima perkataan Ut dan ia malah emosi. Kemudian Gem berjalan masuk dengan paksa ke ruangan audio visual. Di sana, ia mencoba menghidupkan tab musik, tapi tak menyala sama sekali. Lalu, ia mengambil viola besar kemarin dan membantingkannya berkali-kali ke lantai, berusaha menghancurkan barang tersebut. Seakan tak peduli, Ut yang juga tiba di sana tetap membicarakan tentang Wisarut. Dan Gem yang masih emosi langsung mengatakan kejadian sebenarnya. Setelah mereka membeli Wisarut malam itu, Gem kembali ke ruangan audiovisual dan membuka pintu untuk Wisarut. Selain itu, Ibu Nart, guru wanita yang parnoan, mengatakan semua kejujuran. Kalau benar, ada orang meninggal di ruangan audiovisual. Hantu orang yang meninggal itulah yang selama ini memberikan kutukan dan mengganggu sekolah mereka. Gem pun semakin menjadi emosi sambil membanting-banting violin. Ut mendorong Gem ke lantai dengan tujuan menghentikannya. Namun tak sengaja, Ut malah melakukan kesalahan. Sebab tubuh Gem malah tertusuk potongan violin yang langsung membuatnya meninggal di tempat. Pintu ruangan tiba-tiba tertutup. Ut berteriak, meminta bantuan. Tapi suara violin tiba-tiba saja terputar. Dan di sana ada sosok hantu yang memainkan violin tersebut dengan mata yang berwarna putih. Dari pemandangan depan ruangan audiovisual, Ut tiba-tiba saja terlempar.
dengan tubuh yang banyak luka. Namun, ia kembali ditarik masuk ke dalam ruangan sambil mengatakan kata maaf. Lalu, Ut kembali berteriak dan malah kali ini suaranya semakin membesar. Sesudah itu, 13 Terrors episode 12 pun selesai.